Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 dan tentu kita berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita semua. Kawan-kawan, kembali kita kali ini membukakan tentang kegiatan bakal capres Anies Rashid Baswedan. Kali ini kita kutip dari Tempo.co.id yang memuat kegiatan memuat kegiatan Anies Rashid Baswedan di Yogyakarta pada hari ini, menghadiri acara hari ulang tahun dan halal bihalal PKS Yogyakarta atau Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta. Kawan-kawan sekalian, coba kita bacakan apa yang dilakukan dan apa yang disampaikan pada acara tersebut. Calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan menyoroti hasil survei calon presiden sejumlah lembaga survei akhir-akhir ini saat menghadiri milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera. Miladnya dipusatkan di sana ya, bukan kegiatan khusus Partai PKS wilayah Yogyakarta ya. Ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Geraha Wanabaktiasa, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Kamis 18 Mei 2023. Dia meminta agar para pendukungnya menjadikan hasil survei yang bermunculan akhir-akhir ini sebagai referensi saja. Survei-survei itu, katanya, cukup kita jadikan referensi, jangan sampai membuat kita demotivasi atau kehilangan demotivasi. Itu motivasi kita menurun ya. Jangan membuat kita khawatir, kata Anies. Survei sejumlah lembaga menyebutkan bahwa elektabilitas Anies hingga saat ini masih berada di bawah dua kandidat lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Anies pun menyatakan tak khawatir dengan hasil survei tersebut. Dia menyinggung soal hasil survei yang terus menyebutnya akan kalah pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Katanya, dulu saat Pilkada Jakarta tidak ada satupun survei yang memenangkan kami. Percaya tidak, katanya. Bahkan laporan Litbang Penelitian Pengembangan ya, sebuah koran sangat terkenal saat itu, hasil surveinya juga menempatkan kami jauh sekali di bawah perolehan suaranya. Kalahnya sangat berlebihan, kata Anies. Saudara, yang dimaksud dengan Litbang Kompas ini saya sebut Litbang, sebuah media ya, lembaga penelitian semua media, yaitu Kompas, Litbang Kompas. Walaupun beliau tidak menyebutkan, tapi kita menyebutkan di sini. Sampai saat ini saya bilang, ini sebenarnya survei hasil aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei, kata Anies. Hari ini kita kembali menemukan survei-survei yang menempatkan Anies di bawah seperti itu lagi. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu, Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno dan diusung oleh PKS dan Gerindra. Akhirnya menang atas pasangan Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, yang diusung oleh PDIP, Golkar, Hanura, dan Nasdem. Anies pun menjawab hasil survei tersebut dengan sebuah cerita. Dia mengaku sempat ditanya media soal dugaan penjegalan dirinya untuk maju Pilpres 2024. Anies mengatakan, saya jawab, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan survei aslinya tidak seperti itu, atau dalam kurung menempatkan Anies di bawah, kata Anies. Karena kalau saya disurvei posisinya nomor 3, ya kenapa harus dijegal? Mungkin mereka yang menjegal punya hasil survei yang sesungguhnya, ujarnya. Jadi,
Kalau sekarang Partai Nasdem, PKS, Demokrat saat di survei rendah, tapi tekanannya kuat, mungkin karena hasil survei sesungguhnya tidak seperti itu, kata Anies selanjutnya. Kabar soal upaya menjegal Anies Baswedan sebagai capres muncul ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri dugaan korupsi penyelenggaraan balap Formula E. Ketua KPK Firly Bahuri disebut berupaya memaksakan kasus itu naik ke tahap penyidikan meskipun tidak ada bukti yang cukup. Hal itu membuat situasi di tubuh KPK menghangat. Saya ulangi. Ya, kita lanjut. Hal itu membuat situasi di tubuh KPK menghangat hingga akhirnya mencuat masalah pencopotan secara paksa Direktur Penyidikan Endar Priantoro oleh Firly CS. Saudara kalian, demikianlah berita terkait dengan kegiatan Anies Rashid Baswedan menghadiri acara Milad ke-21 PKS di Yogyakarta hari ini. Dan pidatonya di depan mereka diantaranya menyinggung beberapa hal termasuk juga hasil survei. Walaupun kalau kita lihat di video pidatonya cukup menyentuh banyak hal, tetapi saya kira seperti yang diberitakan oleh, kita ambil berita dari Tempo.co.id ini pada hari ini, seputar itulah yang ditampilkan. Dan saya kira apa yang ditampilkan misalnya soal lembaga-lembaga survei itu dan apa yang disampaikan oleh Anies di panggung itu memang benar sebagaimana yang banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak di media sosial, di media online dan lain sebagainya, tentang betapa orang-orang termasuk bahkan juga rejim ini berupaya sedemikian rupa untuk Presiden Jokowi misalnya memimpin partai-partai untuk melakukan upaya-upaya koalisi besar dan menarik partai-partai yang tadinya telah mendukung Anies, diantaranya juga oleh Partai Nasdem karena kukuh tetap mempertahankan dukungan kepada Anies, sehingga Partai Nasdem seakan-akan dihukum oleh Jokowi, tanda petik ya dihukum itu, sehingga hubungan dengan Pak Surya Paloh semua orang tahu akhir-akhir ini dianggap terbelah, sudah saling tinggalkan. Karena Pak Jokowi tidak ingin Anies maju sebagai salah satu kompetitor orang-orang yang disiapkan untuk menjadi capres. Di antaranya adalah Ganjar Pranowo yang sudah deklarasikan oleh PDIP maupun Prabowo Subianto, yang diduga awal Presiden Jokowi menyiapkan dua orang ini untuk menjadi capres yang akan datang, sehingga siapapun yang terpilih dianggap itulah orang-orang Jokowi sendiri. Sementara Anies walaupun dalam sejarahnya ketika pada Pilpres 2004 Anies termasuk yang banyak membantu Pak Jokowi untuk termasuk menjadi juru bicara Pak Jokowi untuk pemenangan Pak Jokowi pada periode pertama. Namun dalam perjalanannya lain-lain, kita tidak tahu apa alasan yang melatar belakangi sehingga Pak Jokowi begitu tidak berkenaan terhadap Anies, sehingga berbagai cara dicoba dilakukan untuk menjegal Anies Baswedan, sebagaimana juga tadi dikatakan bahwa salah satu contoh upaya penjegalan Anies itu adalah menggunakan lembaga hukum KPK untuk mencoba mencari-cari alasan, mencari-cari kesalahan di kegiatan Formula E yang dilakukan oleh Pemda DKI pada waktu itu, tentunya gubernurnya masih Anies Rashid Baswedan. Nah, saudara sekalian, yang lebih miris lagi adalah karena Nasdem masih kokoh untuk mempertahankan Anies sebagai capres dengan idealisme mereka yang dimiliki, terutama Pak Surya Paloh, maka Pak Jokowi seakan marah pada Nasdem, dan kita lihat sendiri perkembangan hubungan mereka. Dan terakhir misalnya kemarin, walaupun mungkin itu kita anggap sebagai proses hukum murni, yaitu Kejaksaan Agung mentersangkakan Johnny Plate sebagai sebagai menteri
Informasi dan Komunikasi. Kejaksaan Agung tersangkakan meningkatkan status hukumnya sebagai tersangka dalam kasus BTS yang juga notabene Johnny Plate ini adalah sebagai sekretaris jenderal Partai Nasdem. Nah, tapi itu kita tidak menduga-duga apakah karena momentumnya relatif menjelang pemilu dan hubungan antara Nasdem dengan pemerintah Pak Jokowi begitu renggang, terutama Pak Surya Paloh. Nah, karena dapat diduga bahwa Pak Surya kokoh untuk mempertahankan Anies sebagai capres mereka, sementara Pak Jokowi tidak menginginkan itu, maka ada yang dihubungkan ke situ bahwa tersangkakan Kejaksaan Agung terhadap Johnny Plate itu ada kaitannya dengan politik Nasdem seakan dihukum untuk itu. Tetapi beberapa saat kemudian bahwa mereka tetap kokoh maju terus untuk tidak akan berubah sikap mereka terhadap pencapresan Anies, dan tetap mereka berjuang untuk pemenangan Anies Rashid Baswedan. Jadi saudara sekalian, itulah hasil dari sebuah idealisme dan keyakinan yang kokoh seperti yang dipegang oleh Pak Surya Paloh dan jajarannya, termasuk Anies Rashid Baswedan dan termasuk juga koalisi partai-partai yang tergabung di dalam, yaitu Demokrat maupun PKS. Nah, tentu kawan-kawan sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Anies yang tadi dikatakan bahwa yang juga sudah disinggung sebagai soal lembaga survei itu, saya kira itu benar adanya karena berapa kali kita bahas soal itu, bahwa lembaga-lembaga survei ini kan pertama kita tidak tahu siapa yang membiayai mereka. Itu yang kemudian banyak orang ragukan independensi mereka, apalagi di antara mereka seperti Carta Politika jelas-jelas mereka telah menjadi tim sukses Pak Jokowi, bahkan sekarang menjadi tim sukses Pak Ganjar. Kemudian tidak malu-malunya merilis hasil surveinya, jadi dipertanyakan independensinya. Kemudian mereka juga tidak bisa mempertanggungjawabkan sumber dana yang mereka pakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu, survei. Kemudian yang lainnya tentang metodologi pengambilan sampel itu juga masih banyak diperdebatkan para ahli. Salah satu yang banyak tidak percaya terhadap itu adalah Refli Harun. Di satu sisi saudara sekalian, hampir seluruh lembaga survei, lembaga polling yang melibatkan bahkan ada kalau polling yang dilakukan oleh Refli Harun itu sampai 143 ribu voters yang berpartisipasi dalam situ, dan Anies 86% telak mengalahkan Prabowo maupun Ganjar. Ada juga media lain yang melakukan, misalnya CNBC, media internasional Jakarta, jaringan media internasional di Jakarta, yang kemudian melakukan polling dengan voter sekitar 70-an ribu, dan Anies memenangkan itu sebagai 63% lebih, meninggalkan Ganjar dan Prabowo. Ganjar mendapatkan sekitar 20% dan sisanya Prabowo. Jadi jauh. Nah, kemudian juga ILC melakukan itu sejak dari tahun kemarin, melakukan itu berulang-ulang, dan terakhir kemarin pada tanggal 21, satu hari melakukan, dan voter sekitar 60-an ribu yang mengikuti berpartisipasi dalam polling itu, dan hasilnya juga Anies menang telak atas Ganjar dan Prabowo dengan angka 65%. Nah, sementara lembaga survei kan ambilnya cuma 1.200 sampel. Yang ini puluhan ribu orang ikut di dalam situ dan menyatakan pendapatnya. Dan itu sulit, tidak dibayar. Itu memang karena itu direct, langsung. Sementara yang lain kita tidak tahu dananya dari mana, metodologi yang dipakai untuk pengambilan sampelnya siapa-siapa, kita tidak tahu lapisannya bagaimana. Nah, jadi ini yang menjadi misteri, sehingga dianggap bahwa lembaga-lembaga survei konvensional seperti MSRC, kemudian tracking, maupun apalagi yang siapa itu Yunarto Wijaya punya itu sangat diragukan karena mereka sudah berafiliasi terhadap calon-calon tertentu di dalam pendukung calon-calon tertentu. Jadi sulit dipercaya independensinya. Nah, oleh karena itu saya kira dikaitkan juga dengan seperti Pak Anies tadi mengatakan bahwa kalau dia selalu diposisikan di urutan ketiga, kalah itu berarti kalah. Mengapa?
gangguan itu selalu datang mulai dari rejim sampai kepada pendukung-pendukung itu, fitnah mengalir kepada dia untuk mendelegitimasi kalau dia itu benar di situ, sehingga dia mengatakan jangan-jangan ada survei yang benar yang mereka sembunyikan gitu loh. Tetapi memang saudara sekalian, dilihat dari fenomena polling lembaga-lembaga besar yang punya integritas, lembaga media-media besar ini, saya kira sulit disembunyikan, sehingga mereka kemudian, makanya Pak Jokowi mungkin juga tahu persis bahwa Anies ini berbahaya sangat kuat. Kalau Anies dibiarkan lolos dalam Pilpres, bisa mengalahkan dua calon yang mereka persiapkan itu, Ganjar maupun Prabowo. Oleh karena itu berbagai macam cara mereka lakukan untuk menghambatnya. Di antaranya adalah menekan Pak Surya Paloh dengan berbagai cara, dengan resiko merusak, mereka tidak mau berhubungan lagi, Pak Jokowi tidak mau lagi berhubungan dengan Pak Surya Paloh misalnya. Nah, jadi apa yang ditampilkan oleh para survei seperti ini oleh Anies tadi, bahwa itu para pendukung Anies tidak usah hiraukan itu, karena itu bisa rekayasa. Betul, itu bisa manipulasi dalam rangka untuk menggiring opini. Nah, dalam rangka untuk menggiring, dan akhirnya bisa mereka curang di dalam pemilu. Oleh karena itu bekerja untuk jangan terpengaruh dengan itu, dia cukup jadi indikator yang pasti bekerja full untuk pemenangan dan menjaga suara pada akhirnya. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.